Sedikit ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa talabul ilmi minal mahdi ilal had. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhihi lailah al-mubarakah nastati wa nastamir wa insyaallah taala nahtatim dirasatana yakni fil maudhu inovasi dan pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala hudurikum. Ya, terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh mahasiswa di program Pasca Sarjana, program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor, Maksud ya, Abi yang ada di kelas setiap B3 dan jamaah juga arek melakukan B4. ibadah Ya, saya ucapkan terima kasih ibadah kepada naon bae seluruh ari mah semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ini adalah final session ya, pertemuan terakhir kita di semester sekarang ini ya. Ini sebagian besar kan di semester 3 ya, berarti sudah terakhir ketemu nih ya. Kalau kita ketemu lagi di ujian mungkin proposal tesis atau mungkin ujian tesis sampai kepada wisuda insya Allah yang akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 3 Agustus 2025. Baik, mengakhiri dari our subject ya tonight, kita akan review dan juga kita akan munakosah ya, tanya jawab. Nanti saya akan tanya keseluruhan dari peserta ataupun mahasiswa yang hadir yang mengambil dari mata kuliah ini ya sebagai bentuk learning experience dan juga untuk mengukur ya ataupun juga assessment ya terkait dengan materi kita ini. Jadi jangan sampai kita belajar tentang desain pembelajaran PAI tapi metode kita yang digunakan sering sekali itu adalah dari sisi istilahnya itu metodologi pembelajarannya terlalu banyak lecturing gitu ya, kurang ada mungkin dialog atau diskusi, curah pendapat gitu ya dan lain sebagainya ya. Walaupun ini juga kita paham di kelas online ya, kelas B3 dan juga B4 ini mungkin memang Masya Allah ya, penuh dengan kesibukan ya, banyak kegiatan ya. Tetapi karena ini adalah bagian juga dari perkuliahan ya, saya sebagai dosen tentu saja ingin mengetahui bagaimana kemampuan dan juga pemahaman seluruh mahasiswa ya sebagai bentuk refleksi kita ya terhadap mata kuliah inovasi dan pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini ada 5 pertanyaan yang nanti boleh pilih salah satu untuk dijawab. Kemudian ada satu pertanyaan yang nomor 6 yang wajib untuk dijawab. Ya, pertanyaan pertama terkait dengan apa itu inovasi desain pembelajaran PAI. Jadi seperti apa ontologinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, jadi kalau pertama adalah inovasinya, yang kedua desain pembelajarannya kita mesti paham apa itu desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan pertanyaan yang ini kita sudah sampaikan juga dulu ya. Kenapa harus dilakukan inovasi dan pengembangan ya desain pembelajaran PAI? Ini kita sudah dulu sempat kita tanyakan juga. Kemudian yang keempat kaitannya dengan ruang lingkup desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi ketika kita bicara tentang desain pembelajaran pendidikan agama Islam, gitu ya, secara
khusus ya secara umum pokoknya semua desain pembelajaran gitu ya. Nah, itu kan harus ada ruang lingkupnya. Apa saja yang dibahas nanti kita akan tanyakan satu persatu gitu ya. Kemudian juga ketika kita bicara tentang inovasi dan juga desain ya, inovasi dan pengembangan desain kita bicara tentang teori-teori dari pengembangan desain pembelajaran PAI. Seperti apa teorinya? Dan yang terakhir ini yang pertanyaan wajib dijawab yang nomor 6 yaitu ide dan gagasan Anda terkait dengan inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI. Ya, jadi ini semacam hanya pemaparan lisan dari assessment ataupun challenge ya tugas yang kemarin itu sudah sampaikan ya. Jadi di masih pakai UTS ya ataupun juga assessment tengah semester itu adalah memaparkan tentang bagaimana desain pembelajaran PAI di setiap level satu kelas ataupun satu topik tertentu ya baik itu di SD, SMP, SMA, SMK ataupun juga MI, MTS, Aliyah gitu ya. Nah, seperti apa identifikasi permasalahannya dan juga nanti solusi yang ditawarkan yang nantinya akan diletakkan atau dicantumkan dalam desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa di perkuliahan ini kita harapkan itu ada dua skill yang harus dikuasai. Yang pertama ada skill ya, soft skill, kemampuan untuk mengungkapkan ide dan gagasan dalam atau melalui lisan ya dengan lisan gitu ya. Jadi seperti apa ini juga harus terbiasa gitu. Jangan sampai apa untuk mengungkapkan itu sulit dan di sini sebenarnya tempat untuk kita belajar. Jadi don't worry, be happy gitu ya. Jangan khawatir wah nggak bisa nih ya kalau nggak belajar ya nggak bisa harus terus apalagi sudah all of you are the master gitu ya. Kemudian yang kedua adalah soft skill kemampuan untuk writing atau untuk menulis. Kenapa? Karena ya tadi kita sudah harus istilahnya itu di akhir itu kita masih ada kebijakan untuk membuat tesis ya. Kemudian juga kalau nggak buat tesis boleh yaitu membuat jurnal ya. Nah, tapi jurnalnya ini kemarin kalau kesepakatan itu harus Sinta 2 ya. Kalau Sinta 2 dari sisi biaya untuk publikasinya ya ke pengelolaannya itu ya cukup lumayan kalau Sinta 2 gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya mau nggak mau ya dua skill ini harus dikuasai ya mengungkapkan dengan lisan dan mengungkapkan dengan tulisan. Oke, let's discuss about our subject today. Baik, terima kasih. Itu pengantarnya. Jadi ada 5 pertanyaan yang nantinya boleh dipilih. Kemudian yang berikutnya adalah ada 1 pertanyaan yang wajib dijawab. Terima kasih saya ucapkan untuk pertama yang tadi sudah hadir Ustadz Hasbiallah, kemudian Ustadz Muhammad Sapwan, kemudian Ustadz Firdaus Ahmad, kemudian ada Pak Marvino, ya, ada Pak Eko Nafsuro, Pak Ustadz Eko Nafsuro, ada Pak Ustadz Dede Suparman, ada Ustadz Gugi ini ya, ada lagi Ustadz Husni Mubarak dan Ustadz Engkos Kosasi. Dan kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol, ya tanya-tanya untuk memastikan bahwa oke, jadi pembelajaran ini ya cukup lumayan lah karena beberapa itu sudah bisa dipahami. Ya, kita akan mulai dari siapa saja yang sudah siap. Ya, kayaknya Pak Eko udah siap nih langsung nih kayaknya nih. Nilainya harus 95 ini kayaknya nih. Oke, Pak Eko Bukan karena silahkan siap, Pak Dokter. menjawab 1 pertanyaan dari 1 sampai 5 plus 1 yang nomor 6. Mudah-mudahan sudah ada. Silahkan. Ya, bukan karena siap, kan kangen dengan Pak Dokter. Haruslah semangat ini. Nanti udah mau selesai nih. Kangen sekali Emang saya udah dengan Pak selesai. Dokter. Ya. Gimana gimana Pak Eko? Alhamdulillah baik Pak Dokter. Ya. Oke, silakan. Jadi mau nomor berapa nih pertanyaannya yang pilihan? Yang ada kata ruang lingkupnya Pak Dokter sama inovasi. Oke, sip, mantap. Coba jelaskan apa saja dimensi-dimensi yang ada ataupun ruang lingkup dari desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Silakan. Baik Pak Dokter, ini hanya pendapat saya saja. Jadi ruang lingkup dalam pendidikan agama Islam meliputi hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan sesama manusia. Mungkin itu secara garis besarnya ruang lingkup pendidikan agama Islam.
Kemudian mengenai inovasi, memang Pak Dokter, setiap guru itu harus mempunyai inovasi, harus punya penemuan bagaimana cara mengajar yang baik supaya ilmu bisa diterima oleh siswa. Nah, jadi harus baik inovasi seperti saya, Pak Dokter, kadang-kadang mengajar sambil bernyanyi. Kenapa sambil Mantap. bernyanyi? Supaya terkenang di hati anak-anak. Misalnya saya Mm-mm. suka menyanyikan lagu-lagu Istama'a yastami'u istima'an. Ternyata itu Pak Dokter, alumni-alumni ketika ketemu dengan saya selalu ingat dengan Istama'a yastami'u istima'an Pak Dokter. Nah, Masya itu Allah. ya pengalaman Pak Dokter. Ya, begitulah karena saya ingat dengan Pak Dokter, mengajar harus banyak inovasi, harus banyak gagasan, bagaimana supaya ilmu yang kita miliki bisa ditransfer, bisa diterima oleh anak. Mungkin itu sependek pengetahuan saya Pak Dokter, cuma itu saja. Terima kasih Pak Oke, Dokter. kita tanya dulu dong. Ya, jangan jangan pergi dulu. Kita kan diskusi ngobrol dulu. Nanti yang lain juga gantian Baik, nih. baik Pak Oke, Dokter ya. tadi kaitannya yang pertama itu adalah ruang lingkup ya, ruang lingkup desain pembelajaran. Betul, kalau tadi yang disampaikan oleh Ustadz Eko itu adalah ruang lingkup dari Islamic Studies atau kajian Islam. Ya Ya, Pak nah Dokter. kalau kita bicara tentang ruang lingkup desain pembelajaran, berarti sebenarnya kita sedang bicara tentang bentuk dari desain pembelajaran. Saya mau nanya dulu, apa bentuk real dari desain pembelajaran di PAI? Bentuk Waduh. realnya apa? Yang dokumennya apa? Desain Ya. pembelajaran itu apa sih? Mungkin modul Pak Dokter ya? Bukan ya? Apa? Modul, bukan ya? RPP. Ya, betul, betul lah. Jadi desain pembelajaran itu adalah rancangan pembelajaran. Sehingga Iya. kalau di kurikulum lama itu adalah RPP, sebelumnya lagi silabus, kemudian di kurikulum Merdeka adalah modul. Nah, Modul, berarti ya. ketika kita bicara tentang desain pembelajaran, maka kita bicara tentang modul. Nah, pertanyaannya adalah dimensi apa atau unsur lah lebih tepatnya ya, unsur-unsur apa yang ada di modul. Silahkan sebutkan tiga atau lima. Apa aja nih? Yang di modul itu Ah, isinya apa aja? ya, kalau dulu ada istilah zaman dulu tiu ya tik. Kalau zaman sekarang itu misalnya ada evaluasi Pak Dokter yang saya ingat. Ada Oke, evaluasi evaluasi itu dia terakhir. Evaluasi kan ya terakhir tuh. Sebelum yang pertama. evaluasi ada apa? Kalau tujuan khusus tuh apa ya? Tujuan sosial Oke, umum itu betul. khusus ya. Itu yang pertama tuh. Itu yang Zaman dulu pertama yaitu begitu. tujuan pembelajaran. Setuju tuh. Iya. Ada TIO, ada SK, ada KD. Itu Ya, tujuan pembelajaran betul. Udah dua ya. tuh. Terus Tujuan ada pembelajaran. ini lagi Pak Dokter, kalau saya nggak keliru, langkah-langkah pembelajaran, misalnya ada istilah pembukaan, inti, dan penutup, yang begitu tuh. Nah, Apa tuh itu namanya? dia masuk ke dalam proses pembelajaran. Nanti lebih Ya, detail lagi, ada cara. Cara untuk mengajar namanya apa? Cara cara, untuk mengajar. Bahasa ilmiahnya apa? Cara mengajar. metode, Ya, betul. Metode metode, mengajar atau metode pembelajaran. Udah tiga metode tuh. Selain metode pembelajaran. pembelajaran, apa lagi? Evaluasi udah ya Pak Dokter ya? Apa? Evaluasi. Yang ini Pak Dokter, yang kalau kita sebelum mengajar bertanya kepada anak-anak tentang Nah, itu dia pelajarannya masuk ke tadi, metode. Dia masuk ke metode ya, metode. Iya. metode itu. Kalau kita ngajar, kita pakai apa nih? Bahasa Arabnya itu wasilah. Ya, wasilah sarana. Sumber, sumber belajar. Apa? Sumber belajar, Pak Dokter. Boleh diulang? Sumber, sumber belajar, sumber pelajaran. Bisa Oke, buku boleh. Sumber belajar. Selain sumber belajar, yang pakai itu, Pak Dokter, pakai apa namanya, sarana pembelajarannya. ya namanya apa dalam bahasa modulnya? Aduh, apa itu, Pak Dokter ya? Sarana, Hmm, wasilah, bahasanya ya, apa? Bahasa yang seperti pakai pendidikannya. laptop, yang seperti pakai laptop, Iya, Pak Dokter. betul. Pakai Terus pakai laptop, pakai papan tulis, proyektor. ya Mm-mm. proyektor, media, Namanya media, apa Pak tuh? Dokter. Media Iya, pembelajaran. oke. Udah terjawab Aduh, tuh, Pak Eko. pura Pak Dokter, saya udah tua Pak Dokter.
Bukan sudah, sedang gitu ya. Kalau sudah itu udah lewat. Ini sedang, sedang tua namanya itu Iya, ya. ampunten Oke, Pak nggak Dokter. apa-apa. Jadi pertama Ya, betul. Jadi jawabannya adalah bahwa dimensi atau unsur-unsur yang ada pada desain pembelajaran, diantaranya adalah ada tujuan pembelajaran, ya, tujuan kemudian tadi yang pelajaran. belum sebutkan itu materi, ya materi Materi, pembelajaran. masa Kemudian iya, ada metode pembelajaran atau metode metode pembelajaran. mengajarnya, nanti ada waktu juga, ada sumber Tuh. pembelajaran, kemudian ada tadi strategi itu dia masuk ke metode ya, kemudian Ya, media pembelajaran, plus nanti ada betul. evaluasi. Kalau Nah, dari kayaknya kurang yang lebih kita ada 8 Pak Dokter ya, ada 8 poin itu ya, kurang lebih ya, ya. betul. Iya, betul. Nanti ada biasanya kadang ada beda. Misalnya kalau ada satu lagi, biasanya kalau di SDIT di Sekolah Islam Terpadu itu ada integrasi. Oh, Integrasi apa integrasi. ilmu agama dengan sains. Ini di mana nih nilai letak integrasinya di mana? Gitu misalnya PAI ngajarkan sedang mengajar misalnya akidah akhlak misalnya. Nah, ini integrasinya dengan sains mana nih? Itu tapi dia di biasa kan tadi modul itu kan berbeda-beda setiap sekolah gitu kan ya Ya, karena tergantung kepada sumber dari daya sumber daya dari sekolahan itu. Oke, masuk ke pertanyaan kedua Pak Eko sebelum nanti yang lain. Tadi kan ada kita sebut aja delapan lah ya. ya. Delapan unsur dari apa desain pembelajaran. Nah, pilih satu saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi sehari-hari dan solusinya itu seperti apa di PAI khususnya. Silahkan. Dari 8 itu sumber belajar Pak Dokter atau materi pembelajaran. Satu aja. Kalau itu dua tuh ada sumber, ada materi. Satu Materi aja. pembelajaran dah. Materi Oke, pembelajaran Pak Dokter. oke. Oke, materi apanya nih? Yang permasalahannya apa? Solusinya apa? Misalnya Pak Dokter, materi itu seorang guru harus menguasai terlebih dahulu materi yang akan diajarkan. Ada sumber primer, ada sumber sekunder. Begitu Itu Pak dia Dokter. masuknya ke metode. Kalau Metode. materi itu adalah pembahasan Ya, yang mau diberikan kepada siswa peserta didik. Nah, iya Pak dari Dokter. sisi materi apanya nih? Mungkin kurang cocok, udah atau mungkin sudah out of date gitu ya, atau mungkin perlu pengayaan atau apa dari sisi materi yang Ya dihadapi. itulah makanya Pak Dokter seorang guru harus selalu mengupdate ilmunya gitu. Jangan sampai guru ketinggalan oleh murid-muridnya Pak Dokter. Ya Materinya harus betul. lebih up to date ya. Betul, itu dari sisi gurunya. Sekarang dari sisi Ya. materinya. Ada masalah nggak di materi PAI ya yang dihadapi di masyarakat atau di apa di sekolahan itu? Ada nggak masalahnya? Atau mungkin kalau bukan materi, mungkin ini aja deh yang gampang. Tadi metode atau mungkin media. Ada nggak? Jadi masalah yang dihadapi, mungkin kalau Pak Eko ngajar berarti yang dihadapi apa nih di sekolahan yang perlu adanya inovasi apa nih? Eh, Sependek pengetahuan saya Pak Dokter harus ada inovasi misalnya yang saya alami. Kalau dulu Hmm? kan hanya monoton Pak Dokter, monoton dengan Hmm. metode ceramah. Kalau sekarang ada Hmm. tambahan misal begini Pak Dokter. Coba Anda cari di dalam Al-Quran kalimat yang berstatus fa'il misalnya gitu. Nah itu dengan seperti Hmm. itu murid akan mencari Pak Dokter, akan lebih kreatif lagi gitu Pak Dokter. Oke, berarti itu bagian dari metode pengajaran, gitu ya. Iya, Metode jadi metode pengajaran itu bukan hanya apa teacher center learning, ya, ya, bukan betul. hanya berfokus berpusat kepada guru, ya, tetapi bukan hanya guru itu yang menjelaskan ceramah terus gitu, tapi Betul Pak juga Dokter. student center learning, di mana siswa itu ya juga diajak untuk aktif. Ini sebenarnya kalau dari sisi modelnya atau sifatnya itu adalah active learning, ya kan? Oh iya Nah, Pak. kayak active learningnya nih. Terakhir nih buat Pak Eko nih, coba berikan Baik satu Pak Dokter, contoh yang terima kasih. memang bisa dilaksanakan nih di apa di sekolahan nih, materinya apa, metodenya itu seperti apa yang memang baru. Materinya apa, materi PAI, kemudian metodenya apa. Itu aja, silakan. Materinya apa, metodenya apa? Ya, yang Saya di suruh. yang PAI ini di sekolah. Ah, 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 ah.
Tadi sudah sebenarnya yang tadi dibahas itu, ya Iya, misalnya Pak pakai Dokter. langgam gitu ya, misalnya Ah, pakai syair, pakai iya, Pak lagu Dokter gitu ya. kan. Nah, Ah, itu bagian tuh gitu. Cuman kan nanti kadang anak-anak itu mungkin apa ya, ini sesuai langgamnya sesuai dengan selera mereka nggak nih gitu kan. oh Gitu gitu. kan. Jadi kan tapi ya banyak juga memang itu banyak juga seperti ya kan teman-teman yang Pak siapa Pak Ustadz Ahmad Tolani misalnya bikin yang metode Mas Surya itu kan dia pakai langgam semuanya gitu kan ya. Betul. Langgam ya ya boleh saja sih itu juga memang biasanya itu memang mengingatkan cuman kan kita harus paham bahwa pembelajaran itu harus berdiferensiasi tidak semua orang itu dia suka nada gitu ya. Ya, Suka baik. nada tapi walaupun secara umum memang mereka suka tapi itu sebagai sebuah inovasi ya luar biasa. Oke terima kasih Ustaz Eko kita lanjut Hapunten, nih. Pak Dokter. Hapunten. Makasih banyak. Nah, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang berikutnya siapa nih yang kita mau tanya? Ya, Pak Dokter. Udah Hasbi Allah nih. Izin. Silakan Hasbi Allah gimana nih? Pilih Ya, apa satu pertanyaan, kemudian yang wajib dan yang sunnah dulu baru yang wajib. ya, Silakan. Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya dan juga untuk mereview kami sebagai mahasiswa supaya menambah keilmuan lagi Pak Dokter lagi. Betul betul. Kami ingin mencoba nomor satu Pak, apa itu inovasi desain pembelajaran PAI, yaitu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI atau pengalaman belajar yang bermakna dan efektif. Itu Pak Dokter, untuk inovasi desain pembelajaran PAI. Oke, Ustaz Hasbi Allah. Inovasi Ya. itu berdasarkan etimologinya itu ada berapa jenis inovasi? Ada inovasi apa nih secara bahasanya gitu? Jadi inovasi Atau tadi kan sebenarnya kalau tadi jawabannya adalah upaya untuk meningkatkan, dia sebenarnya bukan inovasi, tapi dia tujuan dari inovasi, ya atau lebih tepatnya adalah strategi, gitu ya. Jadi strategi itu adalah upaya untuk meningkatkan. Nah, kalau inovasi itu ada dua. Yang pertama adalah sebutnya dengan invention, ya, infansi. Ya, yang instansi. kedua adalah discovery. Makanya nanti ada discovery learning. Ada Iya, discovery ya, learning betul. yang lain juga boleh ini juga ya. Jadi di situ sebenarnya kalau inovasi, kalau yang namanya invention itu adalah membuat sesuatu yang baru, yang belum ada sebelumnya. Nah, itu invention ya. Yang kedua adalah discovery. Discovery itu dia mengembangkan dari yang sudah ada. Mengembangkan dari yang sudah ada ya tadi kalau tujuannya untuk apa untuk lebih baik lagi ya untuk tujuannya itu lebih tercapai atau meningkatkan dari tujuan yang sudah ada sehingga kemudian ya inovasi desain pembelajaran PAI adalah ya bukan hanya upaya tapi pengembangan ya membuat sesuatu yang baru dari yang belum ada ataupun yang sudah ada ya untuk meningkatkan baru tujuannya tuh untuk meningkatkan ya jadi lebih tepatnya adalah infansi atau inovasi itu merumuskan ya satu hal yang baru pada desain pembelajaran PAI. Nah, saya tanya nih, desain pembelajaran PAI tadi itu apa? Desain pembelajaran, learning design itu apa? Pengembangan Itu sudah selesai, pengembangan sudah selesai. Desain pembelajarannya itu apa? Desain pembelajaran itu apa? Desain pembelajaran? desain cara. Hmm, sinyalnya agak kurang bagus nih kayaknya nih. Iya, Pak. Iya, jadi apa? Jaringan ya, Pak. Desain, ya Cara, betul. cara untuk meningkatkan. Bukan, itu tujuan. Desain pembelajaran, learning design itu apa? Desain bahasa Inggris, ya desain. Bahasa Desain, Indonesianya apa? Desain? desain, mendesain, Ya, mendesain kan? mendesain. Eh, Aduh. ya, desain Mendesain itu adalah rancangan atau rancangan merancang. Jadi desain pembelajaran. pembelajaran itu adalah rancangan pembelajaran. Pembelajaran. Ya, rancangan pembelajaran berarti rencana atau rancangan
ya untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. Sekarang ini berarti bentuknya adalah tadi apa? Ya, RPP dengan PP, modul. modul ajar. Nanti mungkin kalau di deep learning apa metode model mungkin nanti akan gantinya nama lagi nggak tahu ganti apa, tapi intinya adalah rencana. Jadi kita Rencana. tuh mau ngajar harus ada rencananya, dan rencananya itu bukan di kepala tapi tertulis. Ya, Nah, kenapa? Coba saya tanya, kenapa sih perlu desain pembelajaran? Kenapa perlu betul. RPP? Kenapa Ya, perlu silabus? Kenapa ya, perlu model? ya Pak. Jawabannya Siap. apa? Ya, karena sebelum kita mengajar, kita harus ada tujuan pembelajaran ke anak, Pak, lewat membuat RPP atau modul ajar. Jadi materi itu tepat sasaran disampaikan kepada anak-anak kita lewat pembahasan yang kita rangkum di dalam RPP. Seperti itu, Oke, Pak. luar biasa ya, harus tepat sasaran ya, jangan sampai ke Betul. anak Nah, orang lain gitu ya. siap, siap. Tapi satu lagi, fungsi dari RPP itu apa? Untuk manajemen, untuk kepala sekolah lah, untuk Ya, untuk betul. apa pengawas, apa fungsinya? Untuk laporan, Pak, bahwa Nah, selain guru itu laporan, setelah laporan diapakan? dievaluasi guru itu. Apakah betul guru itu selain dia ada anak, apakah ada bukti fisik secara yang dibuktikan pembelajaran itu lewat RPP yang disampaikan oleh guru tersebut kepada anak. Oke, Karena ya berarti ya betul tuh. Jadi RPP itu modul itu fungsinya adalah memang untuk evaluasi ya, evaluasi. evaluasi proses pembelajaran. Sebenarnya oleh guru juga, ya Betul. guru juga nanti ketika sudah selesai, oh ternyata tadi antara desain, antara rancangan ya, antara modul dengan pelaksanaan, oh agak beda-beda nih. Ya, Gitu ya, agak beda. Kenapa bedanya? Mungkin ya karena banyak hal ya, mungkin ketika merancang itu tidak memerhatikan sumber daya yang ada ya, tadi termasuk juga waktunya, mungkin ada beberapa nih yang ketika mengajar ternyata waktunya itu tidak cukup karena mungkin kebanyakan game gitu kan ya, betul. kebanyakan mungkin Ya. kebanyakan simulasi jadi malah nggak selesai gitu kan ya, makanya harus harus diperhatikan. Oke, terima kasih, itu pertanyaan yang pertama udah cukup. Yang berikutnya tadi yang kedua terakhir, jadi apa nih permasalahan yang dihadapi real di sekolahan kemudian dalam dimensi ini apa desain pembelajaran tadi itu, kemudian apa nih inovasi atau solusi yang ditawarkan oleh Ustadz Hasbi Allah, silahkan. Oh, siap, Pak Dokter. Untuk pembelajaran di kelas kita, Pak Dokter, selain Mhm, tadi ya betul kata Wi, cara atau mhm, metode untuk cara mengajar itu kan kita hanya menggunakan satu metode, Pak, yaitu metode mhm, ceramah. Ya, itu ternyata setelah kita guru supaya ilmu itu nyampe kepada anak, yaitu dengan cara ya ada dengan cara tadi yang menggunakan alat teknologi, memanfaatkan teknologi, kemudian dengan cara eh, poster ya. Jadi anak itu tidak tidak bosan, Pak. Ya. mhm. Contohnya seperti ya katakanlah pelajaran sejarah. Kalau hanya sekedar cerita-cerita ya anak-anak itu pasti bosan, Pak. Ya, bosan. Jadi kita suguhkan dengan ya video, kemudian sejarah lewat video itu dan poster-poster yang ada di dalam kelas. Itu, Pak. Oke, lebih spesifik nih, saya minta contoh untuk contoh real dari mata pelajaran PAI, ya Quran hadis, akidah akhlak, SK dan sebagainya. Ya, Satu materi saja, kemudian metode yang digunakan itu seperti apa? Materinya harus clear. Kalau tadi kan hanya global siap, kan, siap, materinya apa, siap, kemudian siap. caranya seperti apa. Kalau Hmm. hanya nonton nonton sih kayaknya kurang efektif. Jadi harus ada evaluasi kalau nonton. Karena kalau nonton itu nontonnya kayak gimana? Boleh juga dijelaskan. Silakan materinya apa, metode pembelajarannya seperti apa. Silakan, Ustaz Jalal. Ya, saya ambil satu contoh, Pak. Pelajaran Ya. Al-Quran Hadis. Kebetulan saya kan guru di kelas 6 juga MI, Mhm, guru Quran Hadis. mhm, Itu kalau misalkan kita hanya baca bareng secara murojaah, ya, itu anak kadang sering sering cepat lupa. Jadi kita mhm, suguhkan dengan inovasi. Jadi pasang apa namanya layar gitu
di papan tulis. Jadi ada Mm-mm. suara lewat video tersebut. Jadi anak itu diajarkan lewat yang membacakan surat itu Pak di video tersebut. Jadi pakai OHP ya. Pakai OHP atau Ya, pakai proyektor? proyektor gitu. Jadi anak itu Pakai mengikuti yang ada di proyektor. Itu Pak inovasi dari proyek. kami. Oke, proyektor itu kan berarti medianya. Kemudian pakai laptop, pakai internet atau pakai video yang sudah di-download? Pakai internet Pak. Jadi Internet langsung ya. ya Oke, langsung ya di mungkin di YouTube sesuaikan dengan gitu ya. materi. Betul. Oke, prosesnya seperti apa penggunaan itu? Tiba-tiba mereka langsung nyetel gitu, atau mungkin ada gurunya ngapain Cara tuh ketika baca. diam saja atau seperti apa? Ya, cara baca anak itu kan lagamnya beda-beda. Jadi mengikuti Mhm. lagam yang ada di video tersebut itu. Jadi anak ke bawah itu, Pak. Mengikuti langsung atau gurunya Betul. gantian atau seperti apa? Berapa lama waktunya? Cukup nggak waktunya itu? Itu kurang lebih sekitar dari mulai persiapan. Ada kendala nggak? Ini dipraktekkan ya sama saya Sasbelo ya. Ada kendalanya apa ketika menggunakan itu? Coba. Ya, kendalanya itu ketika kita mulai masangnya itu agak lama juga. Kadang internetnya juga kan terbagi-bagi. Ya gitu. Iya Paling betul. juga jalannya agak pecah gitu, Pak. Lambat. Itu. Lambat ya. Sekali, Pak. Iya. Ya betul betul. Berarti nanti dievaluasi. Berarti Ya, kan nanti ada rekomendasi. Berarti kan rekomendasinya itu adalah bahwa oh mungkin apa istilahnya itu internet itu ditambahkan ininya gitu ya. yang detail. Kemudian juga tadi kan kalau ke papan tulis kan tadi gambarnya pecah-pecah kemudian juga kurang terang ya. Betul. Belum lagi tadi kalau umpamanya proyektornya itu dia tidak permanen dipasang itu kan harus ngambil Betul. dari kantor atau ngambil dari mana Betul. kemudian dipasang. Begitu Jadi kabelnya gantian, kadang nggak belum gantian. lagi nanti laptopnya baterainya ini harus dicas lagi gitu kan ya. Betul. Jadi nah itu juga perlu di ini kan perlu di apa dipertimbangkan gitu ya perlu Ya, dipertimbangkan dalam penggunaan itu dan kalau itu terus juga nanti bosan juga mestinya kan harusnya jangan hanya dari internet gitu ya mungkin harusnya gurunya juga harus suaranya juga harus bagus juga gitu kan ya ngikutin. ya, Ya jadi tapi itu bagian dari inovasi boleh tapi kalau dilaksanakan terus menerus ya berat juga di ongkos ini kali ini. ya, ya. Tapi manajemen time manajemennya sih sebenarnya itu walaupun mungkin nanti bagus gitu dan orang juga sebenarnya bukan orang siswa itu juga sebenarnya beda-beda oke lah ada yang ngikuti satu langgam gitu ya satu Betul. nada gitu tapi kan Betul. kadang mereka juga punya ini sendiri gitu kan ya. Terus juga nanti efektivitas dan lain sebagainya oke ada tambahan lagi saya sebenarnya mau disampaikan. Cukup, Pak Dokter. Terima kasih banyak, Pak Dokter. Oke, Ya, cukup ya. Nah, ya, berarti nanti untuk yang UASnya, akhirnya itu nanti yang kemarin itu ya. Jadi deskripsi dari apa? Deskripsi dari RPP atau modul yang ada, kemudian ya, dianalisis nanti bagian-bagian apa tertentu saja. ya, Oke, ya. terima kasih Ustadz Terima kasih, Vela Pak ya. Dokter. Ya, Oke, berikutnya siapa nih? Oh, ada Ustadz Husni Mubarak, ada Ustadz Gugi juga nih ya. Ustadz Husni Mubarak dulu nih. Silakan Ustadz Husni, gimana nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sasni gimana? Kebetulan, maaf Pak Dokter, saya terlambat tadi lagi di perjalanan. Eh, Ya, siap, Tadi saya siap. bertanya Gimana? kepada Pak Gugi masalah pertanyaan itu. Di sini Mm-mm. saya pertanyaan yang nomor berapa yang kenapa harus dilakukan inovasi dan desain pembelajaran itu, Pak? Oke, silakan. Jadi, kenapa inovasi dan pengembangan desain pembelajaran itu perlu dilakukan? Yang pertama, yang kedua tadi yang wajib itu adalah identifikasi dari permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan desain pembelajaran PAI-nya, kemudian apa inovasi, pengembangan atau solusinya. Silakan, Ustaz Husni. Kenapa harus dilakukan inovasi itu? Karena di dalam dunia pendidikan itu, Pak, inovasi itu sangat dibutuhkan karena desain pembelajaran pendidikan agama Islam itu sangat penting agar eh, pembelajaran itu tetap berjalan sesuai yang dibutuhkan si anak itu sendiri, Pak. Jadi inovasi itu penting bagi kita karena sangat penting. Pentingnya itu di situ kita harus terus berpikir bagaimana caranya supaya si anak terus tertarik pengen belajar dan si anak akan lebih memahami pembelajaran itu sendiri, Pak.
Oke, kenapa penting? Kita ingin lebih didetailkan. Jadi kenapa inovasi dan pengembangan itu penting dilakukan? Kenapa? Sebutkan minimal tiga saja, tiga Oke, satu, alasan argumentasi. mungkin untuk zaman sekarang menyesuaikan sesuai kebutuhan zaman, Pak. Karena kebutuhan sekarang itu anak akan lebih cepat dalam melihat video pembelajaran atau praktek langsung video pembelajaran atau game langsung itu, Pak. Yang keduanya meningkatkan minat, Pak. Minat si anak untuk belajar tadi. Yang ketiga mungkin memudahkan pemahaman materi pembelajaran itu sendiri, Pak. Oke, itu tadi kayaknya berfokusnya kepada siswa ya. Jadi Iya, pertama itu memang betul karena memang perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi ya, di mana memang media terutama gitu ya, sumber juga sebenarnya ya, sumber dan iya, media pembelajaran itu dia terus berkembang. Kalau dulu tuh hanya buku, LKS, buku iya, apa teks gitu ya, sekarang sudah dalam bentuk e-book, PDF ya, video dan lain sebagainya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua tadi lebih tepatnya adalah memang kebutuhan ya dari iya. siswa ya, Siswa kebutuhan dari ya. siswa. Kemudian yang ketiga itu tadi ada apa joyful learning ya, pembelajaran yang menyenangkan dan juga nanti meaningful learning, memotivasi tuh untuk Iya, apa? Untuk siswa itu agar dia itu mau mau belajar. Nah, iya, itu adalah alasan utamanya, termasuk juga mungkin dari sisi juga kebijakan dari pemerintah terkait dengan iya, kurikulum ya, sehingga karena kurikulumnya berubah tadinya RPP menjadi modul, kan kita bicara tentang desain pembelajaran. Nah itu ya, oke, jadi iya, itu kenapa penting. Nah, kalau untuk guru, satu lagi pertanyaan dulu nih, kalau untuk iya, Pak. guru dan juga untuk kepala sekolah apa nih manfaatnya dari inovasi ini? Untuk guru sendiri itu melatih si guru itu supaya bisa melek dalam teknologi, Pak. Satu itu. Untuk kepala sekolah itu mungkin akan daya tarik siswa untuk masuk sekolah kan, mungkin akan sekolah akan bangga sendiri kepada guru itu karena sudah membuat karya inovasi yang lebih baik sehingga sekolah itu tersebut sekolahan itu akan lebih 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 bagus lah intinya dalam dalam pembelajarannya karena si guru itu karena si orang tua itu Pak untuk di kota itu yang melihat itu kualitas Pak, kualitas itu sendiri. Kalau misalnya gurunya monoton, si orang tua itu akan bertanya kok hanya seperti ini aja pembelajaran itu Pak mungkin. Oke, tapi tadi dari guru masih kurang nih. Kalau dari guru Oh, untuk gitu. melatih ya, guru itu nggak usah dilatih lagi harusnya. Untuk melatih agar Iya, jangan itu. Yang lain apa iya. nih? Jangan untuk melatih. Oh Latihan iya, atau iya, training iya, atau pelatihan itu nanti di luar pembelajaran. Maksudnya itu sebelum iya, pembelajaran dimulai mestinya dilatih dulu, ada pelatihannya dulu, ada trainingnya dulu. Apa iya. nih manfaat yang real ketika dia menggunakan desain pembelajaran yang baik? Apa kira-kira? Atau mungkin gini, pertanyaan ditukar boleh. Apa fungsi desain pembelajaran bagi guru? Apa penting desain pembelajaran bagi guru? Ya, Eh, fungsinya apa? Untuk apa sih? Apa desain pembelajaran untuk guru itu apa? itu eh, eh, pentingnya itu untuk desain itu karena tadi untuk meningkatkan, Pak, meningkatkan pembelajaran di kelas, Pak, Kalau supaya meningkatkan dia lebih. bukan fungsi desain. Kalau meningkatkan dia bukan fungsi desain, tapi strategi Oh peningkatan. iya, Ini desainnya. Jadi RPP atau modul itu hmm. fungsinya apa sih untuk guru? RPP atau Oh, modul fungsinya apa? RPP atau modul untuk guru itu sebagai acuan kita dalam pembelajaran, Pak, supaya tidak keluar dari jalur yang sudah kita buat itu, Pak. Oke, betul. Itu yang pertama. Kemudian Iya. di dalam desain itu, di dalam RPP atau modul, itu kan ada inovasi yang dilakukan oleh yang menuliskannya, yang Hmm. menyusunnya itu biasanya mestinya itu guru, tapi kadang juga ada dari yayasan atau dari asosiasi. Nah, ketika Iya. ada inovasi, misalnya ya tadi metodenya dia bukan hanya ceramah, tapi dia bisa menggunakan misalnya jigsaw atau mungkin marketplace gitu, atau mungkin discovery learning misalnya, itu tujuannya apa untuk guru?
tujuannya itu untuk guru eh, metode ya Pak, demonstrasi atau diskusi Mm-mm. kayak gitu ya Pak. Iya, jadi Eh, fungsinya apa? Manfaatnya, tujuannya untuk guru itu apa? Manfaatnya untuk guru itu sendiri, metode pembelajaran itu eh, guru supaya lebih aktif lagi sih Pak. Ya, betul. Boleh ya lebih aktif lagi, Iya, tapi sebenarnya lebih iya, lebih aktif, kemudian lebih iya, memudahkan gitu ya. iya, Lebih memudahkan dan memudahkan. juga mestinya itu tidak capek kalau ceramah terus ngobrol terus apa Iya, nyampaikan terus ya capek lah gitu. Kita waktu iya, suaranya itu biasanya habis tuh gitu. iya, Nah, benar itu Pak. sehingga kemudian perlu itu untuk gurunya gitu ya. Tadi sebagai Iya, pedoman, sebagai juga agar ya memudahkan guru dalam mengajar karena ada iya, pedomannya, pelaksananya juga bukan sesuatu yang istilahnya itu ribet menghabiskan energi. Kalau bagi siswa jelas ya memudahkan kalau iya, dari bagi pembelajaran ya materi itu atau tujuan itu bisa tercapai, iya, siswa itu senang, happy dan sebagainya. iya. Oke, itu pertanyaan pertama nih. Oh Pertanyaan iya. kedua yang wajib apa nih? Nah, jadi identifikasi masalahnya apa dari tadi ke-8 unsur yang ada di RPP atau modul, saya menyebutnya dengan desain pembelajaran dan inovasi atau solusinya apa nih dari Ustaz Husni Mubarak nih, silahkan. Dari desain pembelajaran itu sendiri, eh, mohon Pak, mohon maaf Pak diulang pertanyaannya Pak. Jadi pertanyaannya adalah apa sebutkan identifikasi permasalahan yang dihadapi secara real di sekolahan terkait dengan unsur-unsur yang ada di desain pembelajaran dan apa inovasi pengembangan serta solusi yang ditawarkan oleh Ustadz Husni Mubarak. Silahkan. Oke, mungkin yang pertama itu dari materi Pak, materi ajar itu sendiri. Kadang buku itu menyajikan materinya itu sangat luas itu pembahasannya. Nah, solusinya itu saya contoh Pak, solusinya saya sendiri membuat modul ajar dari cakupan materi itu saya rangkum menjadi modul ajar itu sendiri saya bikin seminimalisir mungkin supaya anak memahami dalam pembelajaran itu Pak. Jadi mungkin ketika ada desain pembelajaran itu dianggap materi itu terlalu luas gitu ya. Terlalu luas ya, Eh, sehingga kemudian perlu adanya rangkuman. Nah, rangkuman itu sebenarnya iya, bagian dari sebenarnya cara untuk menyampaikan. Berarti itu adalah di metode pembelajaran. Berarti ada dua tuh. Pertama iya, adalah materinya, kedua adalah iya, metode pembelajaran. Kalau dari sisi materi, iya. kenapa terlalu luas? Apa alasannya? Contohnya apa? Contoh realnya materi apa nih di PAI yang terlalu luas? Contohnya begini Pak, contohnya begini. Contohnya dalam dalam berwudu lah, berwudu. Berwudu, Mm-mm. berwudu itu kadang kita bagaimana caranya untuk berwudu. Mungkin disebutkan di situ pertama tangan atau yang lain sampai beres semuanya. Nah, di sini saya membuat desain di sini itu bisa dalam bentuk langsung video, Pak. Ibaratnya gini, eh, kan kadang di buku itu tidak ada video pembelajarnya itu, Pak. Jadi di sini saya Iyalah menyiapkan kalau iya di kalau di buku modul nggak ada ajar video, itu, gambar aja ya. ya, ya gambar maksudnya, Pak. Biasanya kan Mm-mm. dalam urutan itu aja. Nah, di sini saya Mhm. menyiapkan gambar urutan dari satu sampai selesai itu, Pak, dari doanya dan gerakannya seperti itu, Pak. Oke, itu berarti dia sebenarnya masuk juga ke media sebenarnya, karena Iya, gambar itu bagian dari media. iya, Kemudian guru menggunakan media itu adalah metode pembelajaran. Jadi sebenarnya iya, tidak terlalu terkait dengan materi, karena materinya kan hanya wudhu saja, gitu kan ya. Setahu mm, saya kalau wudhu itu fikih itu dia ada di kelas 7 ya di kelas mm, 7 berarti SMP atau MTS sih biasanya itu kalau yang fikih gitu ya. iya, Jadi wudhu. Nah, kalau wudhu kan sebenarnya dia juga sudah yang merumuskan atau yang mendesain dari desain pembelajaran, yang merancang desain pembelajaran kan dia sudah paham bahwa untuk mengajarkan wudhu itu perlu waktunya itu sekian jam.
ya kemudian juga urutannya mungkin mulai dari apa niatnya, tadi tangannya sampai kakinya gitu. Itu kan sudah ada. Nah, hanya tadi kalau yang disebutkan oleh seterusnya itu bukan dari sisi materinya tapi lebih kepada tadi medianya dengan medianya. metodenya. Nah, Iya, Pak. di buku di modul ada nggak sih mungkin cara menyampaikannya atau metode pembelajaran disebutkan nggak kalau di modul? Dan disebut di dalam modul disebutkan Kak, dalam bersuci itu bersuci di kelas 2 kelas 3 itu ada tata cara bersuci berwudu itu Pak. Jadi Bukan bukan tahapan-tahapan tata mungkin cara wudhunya, tapi cara pembelajarannya. Bentar. ada Pak, Jadi ada apa? pembelajarannya cuma cuma tidak begitu detail dalam pemahaman itunya. Kadang kan si anak suka bertanya, Pak, ini urutan apa yang keberapa, ini yang keberapa seperti itu, Pak. Tapi di sini saya di dalam modul itu saya membuat sedetail mungkin supaya si anak itu lebih paham dan lebih memahami lagi itu, Pak. Oke, di sini sebenarnya ada pemahaman dua nih. Jadi pemahaman kalau modul ya modul di apa di kurikulum Merdeka itu kan memang rancangan desain gitu ya, sehingga Iya, mestinya dia itu di situ ada metode pembelajarannya. Metode pembelajaran itu bukan hanya menyampaikan, tapi salah satunya karena itu wudhu itu berarti dia adalah kalau penyampainya kan otomatis pasti dia sudah sistematis. Nggak mungkin kaki dulu baru tangan gitu kan ya. Kemudian tadi modulnya tadi secara detail itu ada rangkuman dari materi sebenarnya itu rangkuman materi. Nah, kalau iya, di Pak. modulnya, pertanyaan tadi modulnya ada nggak di situ cara mengajarnya itu melalui praktik atau simulasi ada nggak? Ada Pak, biasanya kita pertemuan pertama itu kita memahami dulu. Terus yang kedua itu kita membuat rancangan tadi Pak, praktek langsung ke air itu Pak, ke keran langsung ke si anak supaya gimana caranya si anak lebih paham lagi ya udah kita langsung main di yang sebenarnya gitu, yang realnya Pak. Gitu. Dan di desain pembelajaran nggak ada di RPP sama di modulnya nggak? Ada Pak, itu dibuatkan. Jadi ada pertemuan pertama, ada pertemuan kedua. Pertemuan keduanya itu tadi Pak praktek langsung. Ya, berarti kalau seperti itu berarti ya bukan bukan inovasi sih, memang sudah ada di modulnya, sudah ada di RPP-nya sehingga ya sudah guru tinggal melaksanakan. Iya kan? Ya tapi Berarti Pak RPP itu sendiri kita yang buat Pak. Jadi iya betul lah. kita yang iya Betul, berarti kan guru yang buat heeh, RPP-nya berarti kan sudah dilaksanakan dengan baik. Ada nggak? Oke, iya. sekarang ada kendalanya nggak ketika praktek, ketika simulasi itu? Kendalanya itu sendiri mungkin kalau saya sendiri ya kendalanya itu Mhm. terbentur eh, kolaborasi itu Pak bersama guru kelas itu. Kadang kan dibebankan kepada guru PAI semua Pak. Hmm. Harusnya kan kita Hmm. kalau untuk hal bersuci begini kan enaknya kan kita kolaborasi. Mungkin apakah ada salahnya di saya kurang kolaborasi, kurang bertanya ke yang guru yang lain. Kadang kan eh, ada yang cuek-cuek aja gitu, Pak. Atau mungkin kolaborasi sama guru biologi kali ya tentang air gitu kali. Yang enggak itu kan memang pembelajaran itu kan memang PAI ya tanggung jawabnya guru Iya, PAI gitu perkara nanti iya, ketika mungkin sholat berjamaah atau apa ya itu mungkin bolehlah guru yang lain tuh apa menyampaikan ngajari gitu jadi kalau itu memang guru PAI itu collabnya itu apa bukan bukan di situ gitu ya ranahnya tuh. iya, Tadi yang saya maksud itu adalah mungkin kaitan dengan waktu biasanya kan iya, waktunya mungkin kan dia otomatis lebih panjang nih apa cukup nggak nih gitu kan. Makanya tadi prakteknya itu kayak gimana? Apakah hanya simulasi saja, misalnya hanya satu orang, yang lain ngeliatin gitu kan ya? Atau mungkin ini dari kelas itu ke keran jauh nggak nih? Kemudian kerannya iya, itu deket nggak apa sempit apa enggak nih? Nah, itu nanti kaitannya dengan desainnya. Makanya ketika mendesain itu kan memperhatikan dari sumber daya yang ada, misalnya tadi kelasnya, kerannya, kemudian mungkin ada musolanya gitu kan itu harus diperhatikan gitu dan itu memang yang ada iya, di RPP. iya, Nah, Pak. itu saya susunin. Kalau evaluasinya kayak gimana, Sir? Evaluasi yang Eh, dilakukan di pembelajaran ini yang Evaluasi yang sekarang. harus dilakukan mungkin Mm-mm. untuk evaluasinya supaya meningkatkan Mm. lagi dalam Enggak, bukan, bukan bentuk evaluasinya, bentuk asesmennya.
examnya kayak gimana? Enggak yang dikerjakan aja, yang ada tadi misalnya wudhu nih, ya untuk istilahnya itu ujiannya lah kalau masih pakai ujian. Ujiannya untuk siswa itu cara menilainya itu bagaimana? Pakai apa biasanya? Untuk biasanya untuk cara menilainya itu untuk ke siswa eh, dalam bentuk praktik Pak, evaluasi itu. Oke, jadi praktek satu-satu kemudian dinilai atau kayak gimana? Biasanya kalau untuk wudu itu kita ngambilnya satu-satu Pak. Misalnya Satu-satu enggak. 5 orang, misalnya 4 orang, 4 orang kita lihat praktekkan dulu sama saya. Terus yang keduanya anak-anak melakukan praktek itu sendiri Pak. Langsung di situ kita bisa pengambilan itu nilai Pak. Jadi langsung Hmm. ada ujian tulisannya nggak kalau fikih gitu? Biasanya kalau ujian tulisnya ada Pak. Urutan coba sebutkan urutan untuk berwudu itu apa aja. Pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa itu Pak. Dia tertulis ya. Tertulis juga ada ya. Oke, berarti nanti bentuk evaluasinya, evaluasi pembelajaran adalah melalui Iya, tulis dan juga tadi praktek. Nah, iya prakteknya benar. nilainya kayak gimana? Nilainya berapa biasanya itu? Kan Untuk udah bisa semua kita butuhnya. Yang con- komponen-komponen yang dinilai apa aja ketika praktek itu? contohnya gini Pak, satu niat wudhu dulu, niat wudhu. Ah, Contoh ya, rubrik penilaian praktek wudhu pertama niat wudhu, terus membasuh tangan, membasuh muka. Eh, Misalnya tidak membaca niat, skornya dikurangin 1. Terus kalau misalnya membaca niat tapi kurang jelas, berarti skornya 2 gitu. Terus membaca niat dengan benar 3. Terus skornya yang sangat baik membaca niat dengan baik dan penuh kesadaran atau penuh khusyuk itu pembacaannya, berarti nilainya skornya maksimal Pak itu. standar ukuran khusyuk itu apa sebenarnya itu? Yang kelihatan khusyuk itu Kenapa? apa? Yang standar Kenapa khusyuk itu kayak gimana? standar standar khusyuk itu membaca dengan niat sungguh-sungguh, tidak tidak ter apa sih namanya, tergoda kali ya sama teman. Dia khusyuk aja gitu Pak, berdoa gitu Pak. Oke, oke. Terima kasih banyak Ustaz Husni, luar biasa ini ya. Jadi itu pentingnya Iya, desain pembelajaran kan sudah dipraktekkan, cuma iya, kan mungkin memang untuk iya, diungkapkan itu memang mungkin agak sedikit perlu waktu ya. iya, Artinya itu memang perlu istilahnya itu ada perbaikan dan juga ada kebiasaan untuk mengungkapkan ide gagasan. iya Oke, Pak. terima kasih Ustaz Husni Mubarak, Iya, luar makasih biasa Pak. ini ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya, oke, siapa nih selanjutnya nih, Ustaz? Tadi Ustaz Husni Mubarak nomor 3 ya. Ustadz Gugi, silahkan nih, mangga. Gimana Ustadz Assalamualaikum. Gugi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Gugi, gimana? Apa nih jawabannya nomor 1 sampai 6? Pilih satu dengan nomor 6, silakan. Nomor 1 kayaknya Pak Dokter. Nomor 1 tadi sudah sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa coba. Diulang lagi apa yang dimaksud dengan inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI. Silakan. Inovasi desain pembelajaran itu merupakan sebuah upaya mengembangkan salah satu metode yang baru dengan pendekatan yang lebih efektif atau yang lebih baik dalam mengajar supaya memahamkan peserta didik itu dengan tujuan meningkatkan kualitas juga dan pendekatannya yang menyenangkan gitu pada Hmm, Oke. itu untuk desain. Bidang-bidang yang bisa dikembangkan atau dibuat inovasi apa saja? Bidang apa saja? Unsur-unsur apa saja? Gimana? Jadi unsur-unsur yang bisa dikembangkan atau dibuat inovasi pada desain pembelajaran PAI apa saja? Unsur-unsurnya ya, Nih, misalnya, ya hmm, apa saja yang dibuat inovasi itu bidang apa saja tuh yang bidang didesain itu? dalam materinya maksudnya Pak dosen. Ya tidak hanya materi kan tadi unsur-unsur di desain pembelajaran apa aja?
unsur-unsur desain pembelajaran di dalamnya itu isinya apa saja? mengarah cuma di RPP Tadi ya. bentuk real dari desain pembelajaran apa? Bentuknya ada Bentuk dari modul desain. ajar RPP. Oke, modul ajar RPP ya. Salah satu berarti Ya. di dalam RPP dan modul ajar itu isinya apa saja? Yang pertama yang biasa saya buat dalam dalam modul ajar itu ada informasi umum, ada identitas modulnya, kompetensi awal, profil yang sekarang profil P5 ya, pelajar Pancasila. Kalau dalam agama itu ada tambahannya yaitu pelajar rahmatan lil alamin, Hmm. SAPRAS, target peserta didik, jumlah peserta didik, model pembelajarannya, komponen intinya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, asesmen ada beberapa kriteria asesmen. Yang terakhir itu pengayaan atau remedial. Lalu yang ada diisi di modul ajar itu adalah ada daftar pustaka yang terbaru itu kalau tidak salah ada kursarium ya. Yang terakhir baru ke apa namanya materi LKPD itu yang biasa saya buat Pak dosen. Oh, coba Isi-isi dari sebutkan modul. tiga bidang yang bisa dikembangkan. Apa saja? Tiga aja deh kalau nggak usah semuanya. bidang Yang bisa bidang yang ya apa saja yang bisa dikembangkan dari isi modul itu? eh, model pembelajarannya, Oke, betul. Satu, terus apa namanya cara asesmennya, cara penilaiannya, asesmen, betul, penilaian. terus Terus satu lagi aja deh. sama mungkin dari pengayaan. Oke, Sama-sama pengayaan. sama ya. Oke, iya pengayaannya. Tapi saya tertarik sebenarnya ke tadi model dengan asesmen ya. Ada model dengan asesmen. Jadi inovasi apa yang dilakukan dalam bidang asesmen dan juga model pembelajaran nih? Silahkan. Yang saya buat dari model pembelajaran itu saya menggunakan TPACK itu teknologi ya. Hmm. Teknologi yang biasa saya biasanya sebelum mengajar itu kalau malam saya buat kayak model PPT isinya itu berbagai macam. Yang pertama ya sesuai dengan apa urutan dari modul ajar. Artinya ada apa namanya ada apa sih pemahaman bermakna, tujuan pembelajaran kita apa. Yang pertama itu yang pertama subjudulnya misalkan tentang keanekaragaman, kita adanya di kelas 4 keanekaragaman, terus pemahaman apa pertanyaan pemantiknya itu yang ada yang biasa saya buat di PPT. Lalu setelah itu ada yang namanya ice breaking supaya anak tidak jenuh, ya kan? Ya, Nah, betul. setelah ice breaking biasanya juga saya masuk ke materi saya ambil dari pemantiknya dulu. Misalkan apa itu yang kalian tahu keragaman itu apa. Nah, ada yang tahu, ada yang bisa jawab, ada yang kadang juga yang bengong karena memang belum paham. Nah, Betul. seperti itu Pak dosen. Terus setelah masuk pemantik itu saya masukkan ke materi sedikit dulu. Lalu masuk lagi biasanya saya masuk ke ice breaking, tapi ice breakingnya di luar yang di luar materi itu di modul yang PPT. Setelah mereka untuk mengambil fokus mereka lagi. Setelah mereka fokus lagi ke kita, baru masuk lagi ke materi. Setelah materi selesai, nah, sesuai dengan apa yang saya buat di PPT dan mengikuti alur modul ajarnya, baru yang terakhir paling saya masukin ke asesmen. Ada bermacam asesmennya nggak banyak sih, paling lima soal gitu ya untuk mengetahui pemahaman mereka tentang materi apa yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Yang lebih menariknya mungkin saya menggunakan video-video yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Entah itu tentang keanekaragaman, misalkan apa namanya lagu-lagu dari Sabang sampai Merauke, tapi berbeda beda apa namanya saya ambil dari YouTube, saya download dulu, saya masukin ke PPT. Dan itu kan nggak perlu apa namanya nggak Internet. perlu modal internet kan karena sudah di Mm-mm. download karena sudah masuk ke situ, tinggal diputer, tinggal pasang
biasanya saya kalau ngajar itu memang in fokus laptop dan segala teman-teman itu udah pasti angkut lah gitu, walaupun memang tidak terpasang otomatis. Kalau cara memasangnya ya karena sudah terbiasa ya nggak lama itu, ya nggak lama, paling hanya beberapa menit. Cuman ya kita sebenarnya guru agama di SD itu terkendala dengan waktu. Kenapa? Karena dalam 1 minggu kita belajar itu hanya 3 jam. 3 jam kali 35. Kalau dinormalkan itu 2 jam seminggu, 2 jam 10 menit. Yang 1 jamnya lagi diambil ke PPR P5. Dan kadang P5-nya juga tidak efektif. Karena itu kan kolaborasi dengan guru kelas. Karena kita punya pakemnya di P5 itu harus seperti apa. Dan jujur P5 itu saya pribadi belum begitu memahami. Ya akhirnya ya kita ya stuck di tempat untuk P5-nya. Makanya kami itu di sekolah dasar betul-betul kekurangan. Kalau dibilang waktunya kurang ya kurang untuk menyampaikan materi ya yang tadi, entah itu apalagi terbentur dengan praktek. Kalau praktek di saya biasanya itu waktunya lebih panjang, bisa 2 sampai 3 kali pertemuan dan selesai. Kenapa Iya, seperti itu? betul. Karena satu, waktunya terbatas, kedua jumlah muridnya banyak. Banyak, Itu satu betul. kelas. Iya, ABC guru agamanya satu. Yang dipraktekkan luar biasa, hampir 80-90, nggak cukup sehari, nggak cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam. Akhirnya ya saya bikin siasatnya ya minggu depan sebelum masuk, misalkan hafalan nih, sebelum masuk diulang lagi. Kemarin sampai mana? Sampai sini. Terus sampai akhir sampai selesai mereka hafal semua. Seperti itu Pak dosen, yang biasa saya lakukan. Inovasi yang sering saya lakukan yaitu yang menggunakan teknologi, tapi juga ada juga yang menggunakan game seperti yang Flipkart, memasang kartu. Misal nama surat, kita sudah hafal surat, belajar tentang surat yang di SD yang kelas 5 itu, kalau kelas 5 itu Al-Maun. Jadi potongan surat itu saya sama artinya saya potong-potong, bagikan kelompok. Nah, setelah itu saya beri waktu sama mereka. Kelompok yang terbaik dengan nilai sempurna itu urutannya sesuai. Jadi dirancang sama mereka. Seperti itu Pak dosen yang sering saya buat, kalau materinya mungkin sama ya seperti yang sudah-sudah, tapi cara menyampaikan dengan metode yang saya ketahui seperti itu. Dan saya ubah lagi dengan cara-cara yang lain yang memang menyenangkan buat anak-anak gitu Pak dosen. Begitu Pak dosen, dan alhamdulillah efektif itu untuk yang saya sampaikan. Gitu Pak dosen. Oke, terima kasih Pak Gugi. Tapi tadi saya tertarik ingin mengeksplor tentang assessment nih, Apa satu tuh? begini. Jadi Ya. tadi kalau media betul ya, media terus tadi juga kan memang karena di SD mungkin ya, jadi pembelajarannya, pelaksanaan pembelajaran itu mengikuti dari modul yang sudah ada, formernya itu ya. Tadi ada ice Iya. breaking, ada pertanyaan pemantik, kemudian juga ada berbagai metode pembelajaran gitu. Itu kayaknya sudah cukup bagus tuh. Yang ingin saya tanyakan adalah assessment, mungkin boleh dijelaskan ya, assessment mungkin sebelum menerapkan yang kurikulum merdeka dengan assessment yang dulu kan UTS UAS ya, sekarang menjadi assessment. Nah, seperti apa perbedaannya dan mungkin dari guru itu pendapatnya seperti apa? Silakan. Perbedaan yang sekarang dengan yang dulu, saya membuat buku Pak dosen, buku semacam LKS. Tapi kenapa saya membuat itu? Pertama, karena guru mapel itu yang saya lihat, kan kalau di SD itu yang dominasi guru kelas ya. Ya, mereka betul. itu punya beli buku LKS, tapi guru agama itu nggak diberi bukunya gitu Pak dosen. Itu akhirnya ya saya merancang dengan teman-teman, saya rancang sedemikian rupa modelnya model LKS, tapi konsepnya saya ambil dari RPP, model dari penilaian praktek, penilaian sikap,
Dan itu saya tempel-tempel itu yang ngambil dari RPP itu saya masukin ke situ. Model dari praktek nilai yang tadi Pak Husni dijelaskan kan. Misalkan berwudu nilai eh, apa namanya cuci tangan berapa. Jadi didetailkan seperti itu yang saya buat. Situ juga saya buat materinya, terus buat konsep penilaian asesmennya seperti itu kan. Ada yang pemilihan esai, pilihan ganda, esai, isian dan esai sama seperti itu per subtemanya yang saya buat yang dulu-dulu karena sekarang sudah di sekolah juga ada ada Infocus, saya juga pada lulahnya bisa laptop ya mungkin itu lebih mudah buat saya menyampaikan. Kalau dulu saya seperti itu Pak dosen, saya buat buku sendiri sama materinya saya ngambil yang dari, kalau materi mah kan banyak hampir sama ya, cuman saya ambil dari berbagai sumber, tetap referensi di daftar pustaka saya masukkan itu. Nah sumber-sumbernya, nah untuk asesmennya itu di akhir materi biasanya ada asesmen. Yang pertama 5 soal dulu. Nah, untuk mengetahui pemahaman si anak tentang materi tersebut. Itu kalau misalkan ya keseringan sih dulu mah karena waktunya nggak cukup ya ujung-ujungnya PR pada Nah, PR nih. ada PR Minggu juga ya. depannya lagi, minggu depannya Mm-mm. baru kita koreksi. Karena kan nggak mungkin. Hmm. Nggak mungkinnya kenapa? Ya punten karena di saya itu jumlah muridnya banyak. Nah itu yang menjadi kendala saya pribadi itu jumlah murid banyak, waktunya mepet, akhirnya ya nggak kejar yang PR nilai-nilai begitu teh. Mereka kok belum selesai. Ya udah, kamu misalkan 1 sampai 10 udah selesai, kita koreksi dulu 1 sampai 10, kata diperiksa dulu. Kalau untuk kelas 6 itu mereka udah paham cara memeriksa. Jadi bareng-bareng saya koreksi. Tapi ada yang memang tidak mereka paham, ya saya koreksi sendiri. Itu untuk biasanya yang saya lakukan asesmennya seperti itu. Pilihan ganda, isian, esai. Paling banyak 25 soal sih. Biasanya yang saya buat kemarin-kemarin buku itu. Yang saya buat buku modul eh, pendamping belajar sih bahasanya saya begitu. Soalnya kan di SD itu nggak boleh jual buku ya, nggak boleh Iya. LKS. Itu akhirnya saya siasati Enggak. seperti itu. Saya fotokopi, orang tuanya mau, nggak ada yang komplain ya alhamdulillah. Cuman terkontrol lah kemarin sampai terakhir itu tahun 2 asesmen 2002 ya, sebelum sudah COVID sih masih berjalan. Nah, itu Pak dosen. Nah, desain yang COVID pun saya membuat model video pembelajaran, ya model pembelajaran ya kayak di YouTube ya saya coba membuat juga, terus pakai Google Sheet, Google Form yang seperti itu Pak dosen untuk Oke. Berarti kalau pengambilan kalau nilai. asesmennya ada berapa nih kalau untuk ini untuk yang sekarang pakai kurikulum Merdeka ini asesmennya itu apakah apa nih gantinya UTS atau mungkin ada tadi UAS kan ada asesmen akhir, ada asesmen Ya, pertengahan gimana? ada asesmen format yang untuk setelah selesai Oke. materi ya. Kalau yang tengah sih ujian sumatif semester tengah, ada ujian sumatif tengah namanya. Kalau yang akhir itu sumatif akhir semester SAS. Kalau yang tengah STS. Kalau yang semester 2-nya ya gitu aja sih sebenarnya, perubahan nama aja, intinya ya tetakannya Pak dosen sebenarnya yang saya perhatikan gitu. Jadi Hanya ujian cuma perubahan mungkin nama. agak lebih ini ya, asesmen gitu Iya, ya. asesmen lebih 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 ke Inggris-Inggrisan lah kalau saya bilang di asesmen. Asesmen ulangan yang ujian eta kene isi nama, kalau Baiknya. pemahaman saya pribadi ya, pemahaman saya Hmm. pribadi gitu. Itu itu juga, cuman ya hanya nanti mungkin pembedanya cara dari pembuatan soalnya. Itu pembuatan soalnya kan ada yang macam-macam tuh, ada yang eh, hot, ada yang begitu. Nah itu juga saya belum kurang paham tuh dalam pembuatan hotnya. Ada yang Iya model benar, cerita Pak. dulu Hmm. kemana-mana karakter intinya. Misalkan si A yang sering saya buat ya soal itu, soal cerita dulu Pak dosen. Ujung-ujungnya Hmm. apa arti dari Asmaul Husna Al-Wahid. Ujungnya eta. Jadi putar-putar lah saya tuh bikin soal teh. Yang sekarang mah begitu. Kalau yang dulu, yang asesmen yang dulu langsung
apa Hmm. arti dari Hmm. Asmaul Husna Al-Ahad. Kalau yang sekarang saya Hmm. putar dulu tuh si anak Hmm. tuh dari soalnya, saya putar dulu dari soal cerita, ujung-ujungnya apa arti dari Al-Ahad Iya, dia itu. ada soal cerita jadinya kan ya. Iya, Jadi disampaikan ada dulu saya gitu agak lebih putar-putar logis dulu. dulu, nggak langsung nggak direct gitu langsung gitu kan, nggak langsung Ya, apa makna al-wahid gitu kan. ya, Kemudian tadi juga kalau khot itu kan berarti high order ya. thinking gitu ya. Jadi Mm-mm. memang cara berpikirnya tadi memang tidak tidak low order thinking gitu kan ya. Nah Mm. terus terakhir nih untuk Pak Sargogi begini. Jadi apa nih sebenarnya kekurangan yang masih perlu diperbaiki di pembelajaran PAI di SD dan kira-kira inovasinya apa nih ke depannya? Silahkan. Ke Ya pasti sih waktu Pak dosen ya. Kalau kita Mhm. ini waktu itu tuh pasti. Mhm. Kedua, buat kami-kami khususnya saya, kekurangan yang namanya dari apa, ilmu-ilmu yang baru dari teman-teman, pelatihan-pelatihan itu udah pasti. Karena kalau kita nggak kita juga kan sama Pak dosen, karena harus dicas, bukan ngecas, Iya, bukan ngasih betul. terus. Nah, itulah Mhm. maksudnya. Kekurangan-kekurangan di SD itu memang sih ada setiap pembinaan, tapi jauh dari kata pembinaan ke kompetensi diri gitu loh. Yang di Hmm. SD yang saya rasakan ya, kebanyakan mungkin pembinaan dari pengawas, setelah itu selesai materinya, lalu pembinaan yang lain, materi informasi tentang sertifikasi atau apapun lah itu jenis-jenisnya. Nah, yang kurang itu ya pembinaan terkait kompetensi diri. Contoh, cara gimana sih cara membuat modul ajar walaupun tidak ada aturan main baku modul ajar tuh harus seperti ini. Nah, tapi kan setidaknya kami paham cara membuatnya gitu. Jangan sampai ada istilah kata pengawas kami mah copy paste tapi nama sekolah batur masih diasupkan. Ya kena. Sok itu kadang Maksudnya teh. itu. Mm-mm. Ada nggak pada baca itu pada dosen itu. Dan yang kita pun yang membuat belum begitu paham, artinya ya kekurangan kami ya satu, pembinaan kepada kompetensi diri dalam hal ini, waktu. Terus untuk saya ya pribadi di sekolah mungkin seperti itu Pak dosen. Sama ya kalau apalagi nanti kalau misalkan kelas 6 ini ujian-ujian praktek itu dengan jumlah murid yang banyak nggak bisa sehari 2 hari. Iya, Itu betul. yang bisa. Tapi saya mungkin solusi solusi untuk praktek yang saya lakukan, saya minta bantuan guru kelas yang memang betul-betul dia mampu di bidang, misalkan dia hafalannya bagus, ya itu yang saya minta bantuan sama beliau-beliau itu. Soalnya Hmm. kalau saya garap sendiri nggak kejar. Itu sih Hmm. Pak dosen yang saya sering lakukan di sekolah. Atur Ah, nuhun, hampura bisa asal kalepatan. Oke, hatur nuhun Itu Pak sami-sami dosen. Pak Ustadz Gugi ya, luar biasa ya. Artinya itu justru memang itu penting ya. Artinya itu nanti bahkan saran saya tadi untuk jadi untuk Ustadz Gugi untuk UASnya atau asesmen akhir kita ini ya selain Hmm. selain yang hari ini adalah apa? Nanti Ustadz Gugi menulis tentang desain pembelajaran yang ada di SD itu, pilih nanti salah satu kelas 1, 2, 3 atau kelas 1 atau kelas 6 gitu ya, baru nanti dideskripsikan. Nah, setelah itu baru nanti disampaikan tadi terutama ya tentang waktu saja udah cukup. Kan tadi saya sebut dengan Hmm. unsur-unsur yang ada pada desain pembelajaran apa nih salah satunya adalah memang alokasi waktu. Ya, karena Alokasi apa? waktu. Karena nanti mungkin ada dua kemungkinannya. Pertama mungkin waktunya ditambah, kalau mungkin gitu ya. Kalau nggak mungkin berarti nanti ada inovasi yang dilakukan oleh guru. Apa nih gitu kan ya. Mungkin apakah ada tambahan di luar jam atau mungkin tadi bisa minta bantuan kepada istilahnya itu wali kelas gitu atau mungkin di rumah ke orang tua kan bisa bisa juga. Oke, terima kasih banyak Ustadz Hatur Gogi ya nuhun, luar hatur biasa nih. nuhun. Oke. So sini mau nyampaikan lagi nih kayaknya nih. Tidak Pak, Oke, cukup. terima kasih Ustadz Gigi udah kasih nilai nih. Waktu kita mungkin tambahin lah ya. Mungkin kita kasih satu lagi nih yang mau siapa nih yang mau ditanya nih. Ya. Atau ada yang mau nanya boleh juga gantian Pak ya. Hosti kayaknya mau nanya Pak dosen. Iya, kayaknya mau nanya atau ini bisa ngetes nih seterus nih biasa Iya, jadi. Gak ada pengen seterusnya. dites Pak. Pengen dites dia.
Udah tadi kan Udah. udah lancar gitu kan. Nilainya juga udah ada, tenang aja gitu ya. Iya. Pokoknya lulus semuanya lah gitu ya. Amin, Tapi amin. tapi tadi yang paling penting adalah kan ini semester 3 ya. Ustaz Gugi udah tesis belum ya? Insya Allah Pak dosen, Udah masuk, kita sih Pak. rencananya Iya. udah masuk. Hari Sabtu Mm-mm. rencananya mau coba apa bimbingan sama Pak Jenderal dengan Pak Husni. Kalau insya Allah sih ada waktu kita akan silaturahmi ke sana. Insya Allah iyalah biar Sekalian mau cepat nanyain selesai lah. itu Pak, apa sertifikat? Oh iya bener tuh yang WA siapa tadi tuh? Ya? Satu kan udah ada sih. Kayaknya kemarin belum Hah? dikirim ya, kalau nggak salah tuh ya. Belum, belum. Sama ibunya nanti lah saya hubungi lagi insya Allah ya. Ya nanti Jadi saya, satu ya oke, tenang, ya. santai aja ini. Seharusnya ada yang mau disampaikan nggak nih? Ada nggak yang mau Ongkos mungkin, disampaikan? Pak. Mungkin Pak ongkos, Pak. Mau itu lagi tuh. Iya nih Pak Ustadz Engkos gimana nih? Sama Ustadz Muhyiddin atau Ustadz Ali Sadikin, Ustadz Firdaus gimana? Sudah on belum nih Ustadz Firdaus? Yang dari Biasanya Bekasi ini anak Pak muda kita. Omang ini mana Pak Omang? Iya nggak ada Mungkin kabar ke Pak Mang ya? Ustadz dan kelas dulu. Eh, Kenapa Ustadz Firdaus kenapa? Mungkin ke Ustadz dan kelas dulu, Pak Dokter. Lagi ada kelas apa kali ya? Lagi Oke lah. Jadi semuanya untuk apa? Kayaknya sih saya cukup juga kan ini dah 5 orang ya. Satu lagi nih harusnya nih Ustadz Eko, Ustadz Bialo, Ustadz Husni, Ustadz Gugi ya. Tadi belum kurang satu lagi nih sebenarnya nih. Siapa nih sebelum kita tutup nih? Ya, satu lagi nanti bisa langsung ya, bisa langsung nanti yang siap gitu ya. Jadi untuk apa? Ini kan pertemuan terakhir nih ya. Jadi pertemuan terakhir, mata kuliah terakhir, ini semester terakhir juga kan ya, semester 3 ya. Jadi kita mungkin ketemu lagi nanti pas ujian apa tesis sama wisuda nanti insya Allah. Iya, Amin. pokoknya Amin, kemarin amin. targetnya itu kan sebelum Berkah, ini harusnya berkah, selesai nih. berkah. Mm-mm, ya, ini yang belum kelihatan Ustadz Khairul Ikhwan, Ustadz Ali Sadikin, Ustadz Muhyiddin, nah, Apa ya. bos? Nanti ini ya, Itu bolehlah Bapak apa namanya nanti dosen. kasih komentarnya itu. Bapak Ya, dosen. Ke oke Bapak baik. Khairul. Ustadz Khairul Ikhwan mau komentar silahkan. Gimana? Mm-mm. 5, Pak Dok. 5 dari para senior aja. Nah, 5, Pak Ustadz Khairul Dokter. Ikhwan ngajar di mana ini? Ngajar di Batam, Pak Dokter. Oh iya betul. Gimana nih? Boleh cerita dikit lah apa namanya? eh apa kegiatannya apa ngajar atau apa? Saya di sana imam ya di satu masjid dan juga ngajar di rumah tahfiz di Batam itu. Iya, 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 iya. Saya udah lama banget nggak ke Batam ini ya. Eh, oke, Ustaz Irfan nanti banyak belajar tentang ini ya, apa namanya, tadi pembelajaran, khususnya PAI gitu ya. Jadi, walaupun kita itu mungkin bukan guru, ya mungkin juga bukan pendidik gitu ya, tapi karena kuliah kita di mana, PAI ya minimal belajar lah, ya minimal tahu, oh iya kita belajar tentang, dulu tuh pernah belajar tentang desain pembelajaran nih. Jadi, cara membuat RPP, cara membuat modul gitu ya, sehingga nanti ya paham, oh saya seperti itu gitu. Jadi nanti ketika ditanya apa sih kuliah apa nih, gitu ya. Jadi oh tahu nih kita kuliah tentang ini. Ya, baik terima kasih. Waktu saya rasa saya cukupkan saja. Nanti insya Allah untuk selanjutnya yaitu UTS, UAS ya, asesmen akhir. Nanti menunggu jadwal dari Pasca gitu ya. Tapi intinya adalah mulai dari sekarang silahkan semuanya untuk menuliskan ya semacam artikel jurnal ya ataupun book chapter ya tulisan seperti makalah tapi saran saya seperti jurnal saja jadi ada A-nya atau apa rekomendasi ya mulai dari latar belakang kemudian juga nanti ada yang pentingnya itu adalah deskripsi dari RPP atau modul yang ada di sekolah ya jadi deskripsinya seperti apa ya kemudian yang B-nya itu adalah inovasi dan pengembangan atau identifikasi permasalahan dan di situ pasti akan menemukan inovasi dan pengembangan ya dari modul yang ada di yang sudah dilaksanakan di salah satu sekolah tersebut ya seperti itu jadinya artinya ya minimal kita belajar nanti biar tahu juga oh begini ternyata menulis artikel jurnalnya nanti apa template-nya nanti boleh saya kirim
kamu juga di grup juga, jadi lebih kurangnya seperti itu. Paling banyak hanya 10 halamannya. Itu sebenarnya lanjutan dari yang kemarin yang untuk UTS-nya, karena kita masih pakai UTS UAS itu. Jadi UTS-nya itu adalah deskripsi modul atau RPP, kemudian baru nanti terakhirnya UAS-nya itu adalah analisis, identifikasi masalah, dan solusi atau inovasi yang ditawarkan. Oke, ada pertanyaan nih untuk asesmen akhir kita nih. Selanjutnya ada pertanyaan. Enggak, Pak, cukup. Udah ya, baik karena udah malam nih ya. Baik, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum in wajadtum sawaban wa huwa minallahi azza wa jalla in wajadtum khata'an fa huwa minni. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, dan ini adalah last session ya. Jadi insya Allah nanti kalau ada bukan kalau ada ya. Jadi terakhir saya mengucapkan permohonan maaf baik sengaja ataupun tidak ya, khususnya di pembelajaran ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan ya di tesis, dan juga kita akan jumpa di wisuda insya Allah di tanggal 3 Agustus Amin, 2025. amin. Terima kasih Pak Baik, kita Dokter. tunggu semuanya ya, Bang Kos nih, kita tunggu nih, Pak Salam. Marvina dan Pak Muhyiddin Saman juga Pak nih. Eko, saman Pak Eko. Mudah-mudahan lancar. Pak Sabtu Ya, ketemu. samenan. Mudah-mudahan lancar. Nyawer Pak Amin Hasbi, ya. nyawer Pak Hasbi, saman. Terima Ya, kasih baik, terima Pak kasih. Dokter. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah doa kafaratul majelis. Atur nuhun Pak Alhamdulillah Dokter. alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Allahumma wa ilaha bihamdika illa asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa ilaik. atubu Wallahu ilaik. muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.